Selamat datang di ibu kota orangutan, Indonesia. Ikut gue dalam petualangan kali ini menginap di antara rumah orangutan selama 3 hari 2 malam. Selamat datang di Taman Nasional Tanjung Puting. Trip ini gue booking lewat salah satu dari banyak banget pilihan open trip di Instagram. Ada yang one day trip atau trip 3 hari seperti yang sedang sekarang gue lakukan. Setelah dijemput dan diantar ke pelabuhan, gue langsung naik kapal dan gak lama kemudian kita berangkat. Di trip kali ini gue berempat. Jadi Taman Nasional Tanjung Puting itu dijuluki sebagai ibu kota orangutan karena di dalamnya ada populasi orangutan sebanyak 30-40 ribu ekor. Wow. Nah, di trip kali ini kita akan melihat 3 feeding station secara total. Camp Tanjung Harapan di hari pertama, serta Pondok Tanggui dan Camp Liki di hari kedua. Tapi, pertama kita harus ke sana dulu. Uniknya Tanjung Puting bagi gue adalah aksesnya yang harus menggunakan kapal seperti ini. Dengan luas sebesar 415.000 hektar, akses yang sulit bagi masyarakat umum menjadi kunci dari konservasi yang sukses di sini. Oh ya, trip ini tuh bakalan banyak leha-lehanya. Jadi bagi kalian yang mikir ngelihat orangutan itu action terus-menerus, mendingan ambil yang one day trip aja. Kalau gue pribadi sih sangat menikmati waktu senjangnya. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kita sampai di pemberhentian pertama, yaitu Camp Tanjung Harapan. Di sini terdapat fasilitas information center sebagai semacam intro gitu deh, untuk awal mula dari perjalanan ini. Terdapat edukasi mengenai program konservasi, informasi mengenai satwa liar, dan masih banyak lagi. Mungkin agak aneh kalau kalian pikir-pikir. Kenapa sebuah tempat konservasi memberi makan hewan liar? Itu sebuah pertanyaan yang akan terjawab di hari kedua. Nah, kira-kira setupnya begini. Akan ada sebuah platform sekitar 15 meter dari pagar yang diisi oleh buah-buahan. Pengunjung diperbolehkan untuk merekam, memfoto, dan mengamati dari jarak tersebut. Beberapa menit sebelum kipernya datang, udah terlihat beberapa orangutan yang menanti-nanti feeding time. Keren ya, mereka bisa tahu jam tanpa memiliki jam. Nah, masing-masing camp itu punya rajanya sendiri, kalau kata orang di sini. Di Tanjung Harapan, rajanya namanya Roger. Menariknya, raja dari sebuah daerah akan berganti-ganti bergantung dengan siapa yang menang. Biasanya ketika sebuah jantan sudah mulai tua, akan ada yang menantangnya. Dan mereka akan berantem sampai mati untuk memperebutkan posisi raja tersebut. Tapi mayoritas nggak sampai mati. Biasanya terluka dan kemudian kabur. Sekitar hampir 3 jam, akhirnya orangutan yang terakhir pun pergi. Makanan habis semua. Kata guide kami, karena sedang musim buah, feeding station ini memang biasanya sepi. Tidak lebih dari 10-15 orangutan yang datang. Kami kembali ke kapal dan istirahat serta makan. Malamnya kita ditawarin untuk trekking lewat hutan. Ngeliat satwa malam, tapi sejujurnya, we didn't see much. Keesokan harinya kita mulai mobilisasi pagi-pagi menuju Pondok Tanggui. Jadi feeding time di ketiga camp itu terjadi pagi dan sore. Makanya kita pagi-pagi banget udah sampai di camp selanjutnya. Nah, di sini rajanya namanya Silence. Keren ya namanya. Sambil ngeliatin orangutan makan, gue sempat juga ngobrol dengan kiper yang ada di sini. Bertanya mengenai policy mereka untuk ngasih makan orangutan. Kenapa dikasih makan di sini? Pertanyaannya yang menurut saya sangat bagus sekali. Kenapa kita dikasih makan? Karena di sini kita backgroundnya ya, untuk orangutan itu tidak semuanya liar. Ini di tempat kita jaga ini itu sudah masuk kawasan pelepas liaran mereka, sudah masuk habitat mereka yang alami. Dalam artian mereka sudah bisa mendapatkan makanannya sendiri, sudah bisa mencari ataupun istilahnya memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebenarnya sudah bisa. Tapi kenapa kita tetap memberikan feeding atau memberikan makan? Itu sebenarnya bukan untuk memenuhi 100% dari kebutuhan makan mereka, tidak. Itu hanya seperkian persen. Ibaratkan manusia itu seperti untuk sarapan aja, untuk menambah asupan nutrisi dari mereka, terutama yang masih rehab. Jadi begitu ya jawabannya. Orangutan yang makan di sini itu mayoritas memang sudah terbiasa dengan keberadaan manusia dan merupakan hasil rescue.
Ya kebayang lah ya, dengan populasi 30-40 ribu di sini, kalau yang datang misalkan paling banyak 20 ekor aja, segitu pun belum mencapai 1% dari total populasi orangutan di sini. Justru menurut gue, keberadaan feeding station ini menjadi sarana edukasi yang luar biasa penting bagi orang-orang yang ingin belajar mengenai orangutan. Bisa melihat langsung dengan mata mereka sendiri hewan yang luar biasa ini. Tujuan terakhir kita adalah Camp Liki. Sambil ngeliat orangutan di sini, gue mau review secara general pengalaman gue open trip Tanjung Puting ini. Menurut gue ini pengalaman yang lebih fancy dari trip-trip gue biasanya, dimana gue backpacking dan beluksukan. Nah, pada dasarnya ini gue mewah banget. Dapat makan 3 kali sehari, dapat snacks, dan pokoknya mewah deh. Namun, menurut gue paket 3 hari 2 malam ini bukan untuk semua orang. Don't get me wrong, gue adalah target audiensnya 100%. Gue gak masalah banget berjam-jam ngeliatin orangutan ngunyah-ngunyah buah, mencari foto ataupun video terbaik yang bisa gue dapatkan. Tapi bagi seseorang yang cuma pengen ngeliat orangutan sekali doang, atau mungkin gak bawa kamera, pengalaman ini bisa jadi membosankan. Karena sejujurnya gak banyak perbedaan dari camp ke camp. Kita sama-sama ngeliatin orangutan makan aja. Terutama di musim buah seperti ini yang relatif sedikit orangutannya, gue yakin banyak orang akan bosan. Sehingga gue lebih rekomen one day trip aja sih, karena bener-bener padat dan gak sampai di titik bosan gitu. Anyways, itu adalah pengalaman gue di Tanjung Puting. Bagi kalian tertarik untuk cari open trip seperti ini, cari aja di Instagram. Banyak banget kok, dan rata-rata terpercaya. Gue pribadi menggunakan jasa dari Instagram ini, dan udah gue cantumin di bawah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di jalan-jalan gue selanjutnya.